Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana afrig alaina sabran wa tawaffana muslimin. Alhamdulillah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi atas berkat limpahan rahmat dan nikmat terbesar adalah iman yang selalu disematkan pada diri kita. Selanjutnya adalah salawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabiullah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kepada para sahabat, tabi'in, dan juga pada kita umatnya yang senantiasa mengharapkan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti, dan semoga kita bisa mampu bersanding dengan beliau di telaganya di surga nanti. Alhamdulillah wa syukrillah, hari ini khatib ingin mencoba mengingatkan pada diri khatib sendiri dan juga pada sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan sebuah kata yang sering kita ucapkan, sering kita dengar, namun pemaknaannya masih cukup kurang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kata sobar, atau dalam bahasa Indonesia kita artikan dengan sabar. Hadirin, khatib ingin mencoba untuk memaparkan sabar dari sisi biologis, bukan dari sisi psikologis. Otak manusia sangat luar biasa. Saking luar biasanya otak manusia masih mampu melampaui komputer terhebat di masa sekarang. Namun anehnya otak manusia ini masih belum bisa dioptimalkan oleh kita sebagai manusia, sebagai penggunanya. Otak manusia, hadirin umat iman, jika dibelah secara vertikal, maka kita akan mendapatkan kita punya 3 bagian otak yang berbeda, yaitu pertama otak reptil, otak mamalia, dan otak neokorteks. Otak reptil kita berbagi dengan komposisi yang sama dengan seluruh binatang reptil. Kita berbagi komposisi yang sama dengan kadal, buaya, dan lain-lain. Di mana otak reptil hanya mampu bertahan hidup. Dan otak reptil itu dia tidak bisa berpikir dan tidak bisa merasa. Oleh sebabnya ketika Anda mendapati anak kadal, lalu Anda iris-iris di depan induk kadal, maka induk kadal tidak akan menangis, induk kadal tidak akan marah. Ya, itu sebabnya kalau kita ketemu orang nangis pura-pura dikatakan air mata buaya. Kenapa? Karena buaya tidak punya kelenjar air mata. Tapi Ustaz, ketika kita ambil telur buaya, buaya marah. Oh, itu bukan marah, itu insting bertahan hidup. Jadi sekali lagi, otak reptil tidak bisa melihat, tidak bisa berpikir, dan dia tidak bisa merasa, hanya mampu bertahan hidup. Dan otak reptil adalah merupakan dorongan yang paling kuat, ya, karena itu hubungannya dengan bertahan hidup. Lalu naik ke atas ada namanya otak mamalia. Kita berbagi komposisi yang serupa dengan semua binatang mamalia. Kuda, domba, sapi, kera, semua memiliki komposisi yang serupa. Di mana otak mamalia ini adalah merupakan memori yang sangat besar. Karena hakikatnya setiap yang pernah kita lihat, pernah kita dengar, pernah kita sentuh, bahkan pernah kita cium, itu semua tidak pernah hilang dalam memori kita. Disimpan di otak mamalia. Tapi sayang, muncul ke permukaan bukan sebagai ingatan, tapi sebagai perasaan. Antum mungkin pernah ketemu orang, tiba-tiba bertanya, gimana, mau gak kerja sama dia? Lalu antum bilang, enggak, kenapa? Enggak srek. Saya tanya, kata enggak srek itu dari mana? Ya, nah, antum mungkin yang sudah puluhan tahun kerja jadi bengkel, pernah suatu kejadian mobil saya rusak, masuk ke bengkel, lalu tukang bengkelnya tanpa menyentuh mobil saya bilang, coba Pak, buka kapnya, nyalakan mesinnya. Diketika nyalakan, oh ini mah Pak karburatornya yang kena. Hanya dengan mendengarkan suara, beliau bisa tahu rusaknya sebelah mana. Termasuk juga kita, para ibu-ibu.
Anak nangis bagi para pria mungkin sama saja nangis, tapi bagi ibu dia tahu nangisnya mungkin lagi buang air, nangisnya karena lapar, atau nangis karena kesakitan. Nah, otak mamalia ini dia tempat semua perasaan, susah, senang, sedih, bahagia, gembira, itu semua ada di otak mamalia. Nah, di atas otak mamalia ada bagian otak namanya neokorteks. Otak ini adalah satu-satunya bagian otak yang digunakan untuk berpikir. Jadi kalau sidang Jumat di sini mengatakan bahwa fungsi otak untuk berpikir, itu salah besar. Otak manusia dipakai berpikir hanya 12%, yaitu di bagian neokorteks ini. Apa buktinya bahwa neokorteks bisa digunakan berpikir? Otak neokorteks ini adalah otak yang mampu melihat sesuatu hal yang belum pernah ada. Contoh, di sini sidang Jumat pasti pada pengen masuk surga kan? Pertanyaan saya, pernah lihat surga? Pernah lihat iklannya barangkali? Gak pernah. Tapi kenapa Anda yakin bisa masuk surga dan ingin bahkan masuk surga? Nah, karena neokorteks inilah mampu melihat sesuatu hal yang belum pernah ada. Contoh yang lebih sederhana adalah listrik. Manusia belum pernah ada yang pernah lihat listrik, tapi tidak menghalangi manusia untuk menciptakan listrik. Nah, dengan adanya neokorteks inilah manusia satu-satunya makhluk yang mampu menerima konsep agama. Karena dia mampu melihat sesuatu hal yang belum pernah ada. Nah, kembali kepada sobat. Ketika ada sebuah kisah, ada seseorang yang sedang mau ibadah, tiba-tiba dia diludahin. Kalau antum mungkin sudah marah, dia tidak marah. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak marah? Oh, karena saya merasa bahwa orang yang marah itu tidak melihat apa yang saya lihat dan tidak tahu apa yang saya tahu. Setiap hari mau ibadah diludahin. Pertanyaan saya, apa yang membuat dia tidak marah? Suatu saat yang meludahinnya sakit. Ditanya, yang meludahin saya kemana? Lagi sakit. Yuk kita tengok, kita doain yang baik-baik. Antum semua tanpa saya ceritakan siapa orangnya pasti sudah tahu. Saya sudah menceritakan siapa. Itulah baginda kita Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan beliau mampu sabar seperti itu? Tadi ingat kata-katanya, orang lain tidak melihat apa yang saya lihat, dia tidak tahu apa yang saya tahu. Jadi sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasa yakin bahwa surga itu ada, ya. Kalau kita merasa yakin bahwa neraka itu ada, maka setiap gerak langkah kita adalah untuk berupayakan kita mendekatkan diri kita kepada surga dan menjauhkan diri kita daripada neraka. Nah, kata sobar ini adalah merupakan implementasi dari otak manusia. Ketika Anda menggunakan neokorteks untuk melihat surga, maka saya berani jamin Anda pasti tidak akan gampang marah. Kalau Anda di jalan tiba-tiba ada yang nampar, lalu Anda marah, orang pasti akan menganggap itu suatu hal yang wajar. Lalu saya tanya, apakah itu manusiawi? Tidak, itu tidak manusiawi, itu baru mamaliawi. Kenapa? Karena marah tidak eksklusif buat manusia. Sapi bisa marah? Bisa. Kucing bisa marah? Bisa. Kalau nggak percaya silakan aja, kucing lagi makan Anda tampar, pasti marah. Jadi yang namanya manusia adalah ketika dia punya iman, yang mana iman itu dikaitkan dengan sabar tadi, maka di mana letak surga di benaknya? Ketika dia mampu melihat surga, dia yakin dengan janji surga, maka sabar adalah merupakan suatu hal yang mudah dikeluarkan. Maka ketika manusia bertindak menggunakan neokorteks, maka dia punya filter untuk melangkah dan bagaimana cara bertindak. Karena hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hanya menggunakan emosi, ketika kita hanya menggunakan perasaan, kalau masalah setia, contoh masalah setia, mohon maaf, kucing dan anjing jauh lebih setia daripada manusia. Betul? Kalau mengingat masalah kasih sayang, yang namanya seekor kuda segimana sayangnya sama anaknya. Ya, kita sering lihat di tayangan video atau di YouTube bahwasanya banyak sekali kisah-kisah, ada seekor anjing yang menunggu pasangannya, ada seekor kucing yang menangisi kematian anaknya. Kalau untuk masalah perasaan, mohon maaf, kita berbagi hal yang serupa dengan binatang. Tapi ketika perasaan kita dikoneksikan kepada neokorteks kita, di mana kita mampu melihat sesuatu hal yang belum pernah ada, maka kita sedang memanusiakan diri kita sendiri.
Contoh misalkan gini, ketika tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi di masjid ini, Anda punya dua pilihan. Kira-kira antum ketika dengar alarm mau keluar masjid atau diam di masjid? Pastinya Anda akan keluar masjid. Tapi kalau di masjid ini ada cicak dengan kucing, mereka akan bingung. Kenapa? Mereka akan bertanya, kenapa manusia pergi? Kenapa manusia lari? Lalu kucing bilang misalkan, oh ada alarm kebakaran. Lalu kucing dan cicak berkata, mana apinya? Saya nggak lihat api. Tapi manusia dengan neokorteksnya, begitu mendengar alarm, yang mana alarm itu sendiri Anda tidak pernah nanya lulusan mana. Anda tidak pernah bertanya alarm itu ngaji di mana. Tapi begitu ada alarm berbunyi, Anda langsung otomatis keluar. Itu ketika Anda sedang menggunakan neokorteks. Ya. Nah, ketika manusia tidak menggunakan neokorteksnya secara maksimal, yang terjadi adalah seperti sekarang. Ada yang istilahnya sumbu pendek. Kita jadi cepat emosi, cepat meledak-ledak, cepat marah. Di mana kata sabar menjadi suatu hal yang sangat mewah untuk dilakukan. Memang sabar itu tidak semudah dan seindah ketika diucapkan. Pada kenyataannya ketika kita sedang dilanda oleh permasalahan, dilanda oleh hal-hal yang membuat kita, memposisikan kita, dada kita menjadi sesak, kita selalu mempertanyakan kapan pertolongan Allah. Tapi di situ Allah menginginkan manusia melihat kualitasnya. Allah pengen melihat kualitas kita ada di mana. Ya, karena dengan sabar kita punya 3 tujuan. Sabar itu adalah sabar ketika menerima ujian. Kalau kita bandingkan dengan, mohon maaf, rekan-rekan kita non muslim, mereka ditimpa musibah, kita juga ditimpa musibah. Muslim ada yang sakit, non muslim juga ada yang sakit. Lalu pertanyaannya, apakah Allah pernah menjanjikan kepada orang yang beriman bebas dari penyakit? Apakah pernah Allah menjanjikan bahwa orang beriman hidupnya akan mudah? Tidak, saudara-saudara sekalian, sama sekali tidak. Kalau kita lihat ya sirah para nabi kita, contoh Nabi Yusuf, 40 tahun hidup jauh dari keluarga, di penjara, difitnah, jauh dari orang tua yang dicintainya. Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah, hidupnya seperti apa ketika awalnya beliau dikatakan Al-Amin, dimuliakan, punya harta dan benda, begitu menggenggam Islam, begitu mengemban amanah kerasulan, apa yang terjadi? Dikatakan gila, dikatakan penyihir. Orang sudah tidak mau lagi bermuamalah dengan beliau, dikucilkan, dijauhi dan sebagainya. Tapi bedanya apa? Kalau kita hanya mengandalkan kepada kejadian yang menimpa kita, maka kita tidak jauh beda dengan yang namanya non-muslim di luar sana. Tapi ketika seorang muslim sejati, ketika dia ditimpa musibah, dia punya sebuah kalimat sakti. Allahumma azuni fi musibati hada wa hlufli khairum minha. Di mana di situ kita memohon kepada Allah dari musibah yang terjadi, kita mendapatkan pahala yang mulia. Karena hadirin sekalian, sabar itu hal yang sangat mulia fadilahnya, bahkan dijadikan pertolongan pertama kepada musibah. Kan Allah berkata, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi sabar adalah pertolongan pertama. Jadi ketika antum ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Tadi sabar menghadapi musibah. Yang kedua, sabar ketika melaksanakan ibadah. Hadirin imatul iman rahimakumullah, ketika kita melaksanakan ibadah, maka di situ ada nilai dari kualitas ibadah kita. Semua orang ruku, semua orang sujud, semua orang ada di masjid, semua orang berdiri, tapi kualitas tiap masing-masing sangat menentukan. Dan kesabaran inilah yang memastikan Anda melakukan sesuatu secara kontinu. Antum bisa saja ngaji 30 juz sehari, tapi begitu besok 2 tahun Anda tidak ngaji. Bukan itu yang diharapkan Allah. Allah lebih mencintai sebuah ibadah yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit. Bahkan ada peringatan, kalau kamu tidak bisa melakukan semua, setidaknya lakukan sebagian. Artinya apa? Karena ketika melakukan ibadah Anda butuh sabar, butuh kontinu, karena kita tidak pernah tahu ada di ujung mana kita berakhir. Dan ingat, ibadah itu ditentukan oleh di mana ujungnya.
Yang ketiga adalah sabar ketika kita menjauhi dari dosa dan maksiat. Nah, rupanya sabar yang ketiga ini adalah ujian yang paling besar bagi kita. Kenapa? Karena kita zaman dulu kalau orang mau maksiat harus keluar rumah. Zaman sekarang di dalam rumah pun sudah banyak sekali sumber. TV, gadget, PC, semuanya sudah disuguhi dengan hal-hal yang mohon maaf sudah tidak senonoh, sudah sangat merusak, baik itu merusak akhlak maupun merusak keimanan kita. Nah, maka dari itu banyak sekali celah-celah yang memungkinkan kita untuk tergelincir, bahkan tidak terasa kita masuk ke dalam dosa. Contoh, yang suka menonton berita, Anda berdalih, saya nonton berita, tidak ada hal yang gimana-gimana dalam berita. Mohon maaf, penyiar berita pakai hijab atau tidak? Bukankah kita melihat aurat wanita itu haram? Nah, hal-hal sepele seperti itu. Anda yang saum, melaksanakan saum tapi seharian nonton TV, insya Allah pasti Anda akan melihat aurat wanita. Maka dari itu difadilahkan untuk selalu senantiasa berkata istighfar. Ya. Nah, hadirin rimatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sabar ini bukan suatu hal yang mudah dan juga bukan suatu hal yang dengan begitu saja bisa kita lewatkan. Karena kembali lagi sabar adalah pondasi utama. Barakallahu wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fadhilah mudhillalah wa man yudhilah fala hadiyalah. Di khutbah saya yang kedua ini kembali lagi khotib ingin mengingatkan betapa pentingnya sabar dalam kehidupan kita. Ada sebuah pepatah mengatakan, ketika kita melakukan sesuatu terus menerus, maka seperti halnya air ya, dan sedikit tetes demi tetes akan melubangi sebuah batu. Begitu pula dengan sabar. Latihan pertama sabar adalah dengan memperbanyak istighfar. Karena dalam istighfar itu terdapat semacam zikir yang paling mulia, di sana ada doa yang paling terbaik. Istighfar bisa menghantarkan kita kepada kesabaran. Dan selain istighfar ada syukur. Karena sabar tidak akan mungkin hadir tanpa syukur. Ketika kita bisa mengucapkan kesyukuran kita pada hal yang kita punya. Sehari-hari saya bekerja sebagai seorang terapis. Dan banyak sekali penyakit mental yang saat ini sedang populer. Bahkan mungkin sekarang tuh istilah mental illness tuh jadi sangat viral. Padahal itu sebuah hal yang perlu disembuhkan. Saya banyak melatih dan juga mencoba untuk memberikan resolusi kepada klien-klien saya untuk bisa mengurangi anxiety, panik, dan juga keterpurukan mereka. Hanya dengan apa terapinya? Setiap hari mereka mensyukuri 3 hal. Setiap hari Anda bangun tidur, Anda mensyukuri 3 hal. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyertai kita dengan doa. Beruntunglah orang Muslim. Setiap gerak gerik kita ada doa. Dalam doa itu adalah merupakan zikir yang menghantarkan kita kepada sabar. Hadirin rimatul iman, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak bosan-bosannya menekankan sabar. Kenapa? Karena sabar adalah merupakan ketika Anda sabar, maka yang merasakan itu bukan Anda sendiri. Ketika Anda tahajud, ketika Anda saum, ketika Anda melakukan infak, yang merasakan itu adalah Anda sendiri. Tapi ketika Anda bersabar, maka Anda yang merasakan, teman-teman Anda yang merasakan, lingkungan Anda juga ikut merasakan. Nah, inilah merupakan fadilah terbesar dari sabar adalah insya Allah ketika setiap detik Anda bersabar, itu akan menjadi pahala yang berlipat, yang mana itu menjadi penambah catatan amal ibadah kita. Kalau Anda sholat mungkin ada waktunya, ya mungkin 5 menit, 10 menit. Selesai sholat Anda lakukan ibadah lain. Tetapi sabar, setiap detik, setiap hembusan nafas Anda itu akan dihitung sebagai pahala. Dan ibadah yang paling lama yang membutuhkan kesabaran adalah rumah tangga. Itu sebabnya kenapa yang namanya menikah itu menyempurnakan iman. Kenapa? Karena ketika Anda ijab qabul, saya terima nikahnya, maka saat itu pula lah argo ibadah Anda berjalan. Karena pondasi utama pernikahan adalah kesabaran. Alhamdulillah rabbil alamin.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i al amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu Akbar.